Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini rasanya banyak nggak sabar untuk ketemu dengan Anda lagi semua ya. Setelah kita off di hari Sabtu sampai Ahad kemarin. Dan seperti biasa, saya akan kembali ngajak Anda untuk ngerumpi nih, ngobrol bareng di meja di dapur redaksi Forum News Network yang nggak puasa. Anda boleh menyiapkan minuman ya, kopi hangat, teh hangat atau cemilan, tapi yang puasa sambil ngabuburit lah bisa gitu ya. Kita ngobrolin membaca berita di balik berita di dalam program Off the Record Forum News Network. Masih terus bersama saya Hirs bin Arif. Dan saya Agi Beta menemani Mas Hersu ngobrol hari ini. Senang sekali berjumpa dengan sahabat Off the Record. Maaf, ini suaranya agak bindeng Mas Hersu. Soalnya Orang banyak lagi, masih banyak saya ketemu banyak orang batuk, pilek dan sebagainya ya. Tapi jangan terlalu paranoid gitu ya. Untuk kalau batuk pilek sekarang berarti itu kemudian COVID gitu. Kalau Anda sudah booster ya, sudah vaksin booster. Orang Mbak Puan sama Pak Erick Thohir yang kata Bjorka baru 2 kali aja di live tenang-tenang kok. Dan dia bisa pergi kemana-mana kan, kampanye kemana-mana bisa tenang, masih TikTok tenang-tenang. Jadi kalau Anda udah booster Anda lebih tenang. Nah, kita akan ngobrolin itu karena saya lihat ya sekarang Bjorka ini jadi trending topik ya Mbak ya, dari trackingnya Drone Emprit sekarang dia menjadi trending, pokoknya paling banyak dibicarakan di Indonesia. Nah, soal ini akan kita bicarakan, siapa sih dia ini, Bjorka ini, betulkah dia orang di dalam negeri motivasi atau orang di luar negeri motivasinya apa gitu, kita akan bicarakan itu. Dan karena apa? Ini karena dia kan akan menjanjikan banyak serangan-serangan terhadap pemerintah ya kebanyakan. Pemerintah itu, soal itu akan jadi topik. Tapi tentu saja kita nggak boleh melewatkan soal unjuk rasa, karena unjuk rasa pekan ini akan besar-besaran. Hari ini bahkan besok itu berbagai elemen akan turun. Kelihatannya mereka menjawab tantangannya Pak Jokowi yang disampaikan waktu itu, kalau dulu 10% dinaikin timunya 3 bulan. Nah, ini kalau misalnya sampai 100% berapa bulan bertahan? Kan sekarang dinaikin ya 20% lebih gitu ya. Kita kekuatannya berapa bulan. Yang jelas buruh menyatakan akan ada yang mogok, sampai 5 juta buruh itu akan mogok sampai 1 bulan depan. Ini saya kira berita yang juga cukup kuat. Tetapi saya ingatkan jangan sampai karena kasus Sambo terlewatkan. Karena ini banyak orang yang khawatir, dan ternyata Bjorka juga tahu itu Mbak. Bjorka itu dalam status terbarunya dia ngingetin bahwa dia bilang kalau ada orang yang khawatir bahwa kasus saya ini nanti akan mendalamkan isu Sambo, dia bilang dia menjamin dia nggak kenal siapa Sambo, dia tidak akan mengganggu, dan dia bahkan akan membantu kita gitu untuk menyampaikan pesan-pesan kita ini, tentu dengan cara dia untuk sampai ke telinga Pak Listio Sigit gitu ya. Ini kan ya, dimension lagi Pak Kapolri ya. Nah, Pak Kapolri ini menarik soal ini, karena jujur banyak orang memang mengingatkan kita, Mbak. Ini sebelum kita bahas ke Bjorka itu, Mas hati-hati. Kenapa? Jangan sampai betul diunjuk rasa tentang BBM itu penting, bagian dari concern kita semua. Soal yang dilakukan oleh Bjorka ini juga, kalau Bjorka lain, unjuk rasa itu penting, tapi jangan sampai itu menenggelamkan isu Sambo, karena isu Sambo ini juga sangat serius. Dan ini sebenarnya kalau kan kita sudah bahas bahwa ini berkaitan dengan mesin uang dan mesin politik gitu ya, seperti dikatakan oleh Beni Harman, ini ada kaitannya dengan Pilpres 2019 itu kemenangan salah satu Pilpres. Jadi sangat mungkin ini kemarin isu soal gudang duit, soal apa dan sebagainya, ini berkaitan dengan Pilpres 2024. Jadi jangan dianggap kasus Ferdi Sambo ini hanya kasus kriminal biasa, itu banyak soal lain yang serius di belakang itu gitu. Nah, kalau itu kekhawatiran banyak dari viewer kita, dari teman-teman kita gitu. Nah, sementara kalau Bjorka ini kan juga mulai dikembangkan. Ini siapa sih yang Bjorka ini kok sudah, kalau kemarin hari Sabtu kan sudah 21 hari, sekarang hari Senin berarti udah 23 hari, dan dia malah nantangin gitu petugas negara, kok sampai dulu masih hari Sabtu kemarin dia bilang, lu udah 21 hari lu masih bingung mau mulai dari mana untuk menangkap dia gitu. Dan orang bilang, ini jangan-jangan ini mainannya polisi juga. Ini aja yang curiga begitu Mbak.
Iya. Jangan-jangan mainan polisi untuk menenggelamkan isu Sambo. Tapi kemudian dijawab tadi oleh Bjorka sendiri gitu. Jangan khawatir, kayak apa istilah dia mendivert ya, atau mendivert, ya, jadi istilah dia gitu, mendivert atau oke lah bahasa mudanya menghapus. Iya, betul. Oke. Saya kira mungkin justru kita mulai soal update aja beberapa aksi mahasiswa, aksi di unjuk rasa, dan kemudian karena kalau ini kan kita lebih membahas soal fenomena saja dulu gitu kan. Tapi kemudian kita mungkin nanti akan banyak bahas soal Bjorka ya Mbak ya. Iya. Oke, gimana update dulu deh tentang peta-peta demo dulu deh kita dalam pekan ini Mbak. Iya, kalau hari ini itu yang sudah diumumkan adalah demo aksi rakyat begitu ya Mas Hersut. Sepertinya ada dari berbagai elemen yang ada di Jakarta nih khususnya ya, yaitu dari Purnawirawan juga tampaknya akan turun karena Mas Hersut juga pasti sudah mendapatkan tuh videonya dari Pak Yayat Sudrajat ya, mantan Kabais ya, dari Pak Legend Purnawirawan Yayat Sudrajat. Beliau akan turun bersama mungkin dengan teman-temannya para purnawirawan, dan juga sepertinya dari 212 ya. 212 ini kan elemennya banyak ya, ada GNPF, ada PA 212 dan sebagainya begitu. Tampaknya mereka juga akan turun dari komandan lapangannya atau korlapnya begitu ya. Dikatakan kalau dari 212 ini mungkin sekitar 1.000 orang yang saya baca demikian. Tapi ditambah dengan yang lainnya mungkin ini akan cukup banyak, dan sasarannya tetap sih Mas Hersut Istana Merdeka. Jadi tampaknya mereka mungkin akan berdemo di Patung Kuda begitu untuk hari ini. Nah, sementara di daerah sebentar, kalau soal ini pasti Habib Rizik belum turun ya, karena dia kan masih menjalani pembebasan bersyarat. Iya. Saya rasa demikian begitu, karena dia masih menjalani masa bebas bersyaratnya namanya ya mungkin ya. Iya. Pembebasan bersyarat ya. Iya betul. Dan kemudian juga kalau yang dari daerah sepertinya banyak ya Mas Hersut, dari elemen mahasiswa terutama kalau di daerah. Dan sepertinya terus menggalang dan juga demo. Karena Pak Said Iqbal dari KSPI ya, dia mengatakan bahwa karena kemarin itu belum tersampaikan maksud dari demo buruh yang sebelumnya, maka mengancam akan terus melakukan demo. Dan ini dikhawatirkan kalau seandainya tuntutan mereka itu tidak dipenuhi, yaitu agar harga BBM itu diturunkan kembali, maka mengancam akan demo tidak hanya di bulan September ini, tapi seterusnya. Ya. Dan mereka juga bukan hanya ngancam unjuk rasa, tapi juga mogok kerja itu 1 bulan. Betul, akan ya dengan narasi mereka akan keluar begitu ya. Mereka akan keluar dari tempat kerja, itu solusi yang berikutnya. Tapi sebelumnya akan melakukan mogok kerja sehingga mogok produksi, begitulah istilahnya. Ya. Ini kan bagi pemerintah saya kira ini dilematis ya pilihannya. Karena apa? Karena kemudian seperti disampaikan oleh Menteri SDM, ya kalau mungkin harga BBM di pasaran dunia turun, ya kita juga akan turunkan harga. Tapi kan yang kita tahu bahwa walaupun harga BBM katakan bisa diturunkan, tapi ya hal-hal lainnya udah naik, komponen komoditi lainnya udah naik, semua naik kan nggak mungkin turun gitu. Jadi menurut saya kalau toh kemudian pemerintah akan berharap untuk menurunkan harga BBM, itu juga nggak ada gunanya juga. Kenapa? Karena kehidupan kita kan semakin berat gitu ya. Saya kira sebagai emak-emak pasti nanti kita tunggu nih Mbak Agi hitungan dari dapur gitu, berapa data dari dapur kenaikan. Saya kira kalau kemarin saya coba sempat hitung-hitung, saya kira ini lebih dari 50% kenaikan biaya dapur ya, karena akumulatif ya. Katakanlah misalnya gitu. Kita udah ngomongin soal gas LPG yang sudah naik sebelumnya, kalau rata-rata misalnya kan naik sekitar 30% gitu, termasuk kan ongkos-ongkos angkot apa sekalian naik sampai 30%, itu kan kalau kita akumulasi kan bisa lebih dari itu jumlahnya jadinya nantinya kan gitu. Iya pasti Mas Hersut. Jadi ini inflasi memang betul-betul akan naik tinggi, dan bisa jadi hampir tidak terkendali begitu ya. Karena dari harga sayur-sayuran yang dipakai sehari-hari saja begitu, yang dipakai oleh para UKM, warung, restoran, toko dan sebagainya itu sudah naik tinggi. Katakanlah yang karena orang Indonesia ini kan senang pedas ya. Katakanlah yang menjadi salah satu tolok ukur itu adalah cabai, terus kemudian bawang merah, bawang putih, itu yang selalu digunakan hampir semua masakan di Indonesia. Dan itu seperti cabai misalnya sudah naik itu udah 100%, bahkan ada yang lebih begitu di beberapa tempat yang terutama di kepulauan.
karena tentu untuk menjangkau ke tempat tersebut itu jauh lebih mahal daripada yang ada di Pulau Jawa yang di daratan misalnya. Nah, inilah yang kemudian akan memicu tingkat inflasi yang tinggi tersebut, dan itu kalau sudah terlalu tinggi udah sulit ya untuk turun kembali begitu, kecuali ada intervensi entah apa begitu kan. Nah, tapi kemudian yang seperti ini sangat disayangkan kalau seandainya pemecahannya adalah kemudian melakukan impor, justru memberikan peluang orang untuk para importir, para penggali rente itu terus kemudian memiliki kesempatan untuk melakukan impor karena harga terlalu tinggi. Ini malah akan makin memporak-porandakan ekonomi karena bukan itu sebetulnya pemecahannya begitu Mas Hersu. Nah, kalau saat ini tuntutan dari para pendemo yang ada di Jakarta itu adalah tritura, yaitu turunkan harga BBM, kemudian turunkan harga bahan pokok atau bahan pangan, dan kemudian yang ketiga adalah reformasi hukum atau kepastian hukum. Nah, sebenarnya yang ketiga ini sangat penting sekali. Ini kan berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang belakangan ini yang terjadi itu juga di MK, yang juga terjadi itu di ya sekarang di kepolisian, terus kemudian juga di kejaksaan, apalagi terakhir itu pembebasan para koruptor yang jumlahnya sampai puluhan. Itu yang membuat orang tuh benar-benar concern Mas Hersu saat ini, betul-betul prihatin begitu. Jadi demonya ini nuansanya banyak sekali nih yang diteriakkan oleh rakyat kepada pemerintah. Iya, ini yang disebut namanya cross cutting ya. Jadi ketemu semua berbagai problem ketemu, dan kemudian ini hanya faktor pemicunya BBM ini kan orang selama ini terserak-serak ya kepentingan orang terhadap pemerintahan itu, ada yang concern soal presidensial threshold 20%, ada yang concern soal omnibus law, ada soal Minerba, tapi ketika dia kemudian bicara soal BBM dan kemudian dapur mama ini ketemu jadinya. Jadi ini hanya faktor pemicu saja. Jadi menurut saya agak sulit sekarang untuk pemerintah untuk mulai mengurai lagi karena ini berkait berkelindan gitu. Nah ini pilihannya tentu saja menjadi menarik. Belum lagi nanti seperti kita sebutkan ini juga faktor Bjorka selama ini kan menjadi salah satu juga faktor yang makin membuat acak adut ini pemerintahan kan gitu ya. Ya, apalagi kalau pemerintah memperlihatkan bahwa itu penanaman modal dari dalam negeri atau katakanlah itu bantuan APBN untuk kereta api cepat sudah mulai digelontorkan gitu kan, terus kemudian mulai itu berjalan kembali dan kemudian juga mulai dibangun itu IKN, misalnya ada berita bahwa dana APBN sudah mulai cair untuk IKN sekian, itu makin menambah sakit mereka yang ada di bawah gitu, karena seharusnya dana itu kan untuk lebih baik untuk mensubsidi masyarakat, untuk SDM juga, membangun SDM gitu, untuk menyelamatkan bayi-bayi, ibu-ibu yang kekurangan gizi melahirkan anak-anak stunting. Stunting masih 1:3, jadi dari setiap 4 anak balita itu 1 adalah stunting. Belum lagi soal ini, sekarang kan ada petisi yang digalang oleh Mas Agustinus Edi Krisnanto soal bonus Pertamina, bonus direksi dan komisaris Pertamina yang total 446 miliar. Jadi masing-masing direksi kalau dibagi rata ya. Jadi Nike itu dapat 35 miliar, Ahok itu dapat 33 miliar. Orang bilang ini kerjaannya marah-marah aja cuma dapat bonus sampai 33 miliar. Luar biasa. Betapa ketidakadilan sangat dipertontonkan ya. Dan ini sebenarnya kadang-kadang kan seperti gini, kalau buat kita yang melihat dari jauh, kenapa nggak peka ya mereka ya seperti itu. Tapi bagi mereka yang udah dalam kekuasaan itu seperti tadi itu, yang mereka sama sekali nggak sensitif soal begini. Jadi itu mungkin yang disebut dalam salah satu ayat Al-Quran, katanya punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Itu yang mungkin karena mereka tahu bahwa rakyat Indonesia itu penyabar, Mas Hersu. Ada saya sering kritik juga, orang Jawa kan suka bilang begitu, sing waras ngalah, gitu ya, yang waras ngalah udah, pokoknya Gusti Allah tidak sari, kan gitu, itu fatalis banget gitu ya. Itu betul. Nggak boleh, kita harus bicara, kita harus speak up. Jadi kalau kita ngomong bahwa setiap kali ada penyimpangan kita cuma bilang, aduh yang waras yang waras ngalah, terus Gusti Allah tidak boten sari, Tuhan tidak diam. Tuhan itu menyuruh kita untuk ikhtiar, baru kemudian berdoa, bukannya langsung pasrah kepada Tuhan kan gitu. Iya betul. Nah itu memang, tapi itu kan kenyataan yang terjadi saat ini ya.
Ya. Apakah dengan ketika rakyat bersuara, ketika ada petisi, kemudian akan ditanggapi, kemudian itu akan tidak jadi begitu ya, atau di-cancel begitu? Saya rasa sih tidak akan terjadi Nggak ada, seperti sejauh ini itu. nggak ada Mbak yang begitu itu. Ya. Dan saya kira belajar dari kasus yang terjadi kemarin, kasus Sambo gitu ya. Mhm. Ya memang kita harus speak up, rakyat itu harus speak up, Ya. sama-sama kompak gitu. Ya. Tapi kan orang Batak dia nggak kenal istilah tadi itu, yang waras ngalah. Nah orang Batak kompak, jadi begitu ada Iya. yang satu kena di kompak, digeruduk rame-rame, jadilah barang itu sekarang. Itu harus begitu memang gitu Iya, ya. iya. Dan kemudian itu tadi ketika saudara-saudara Batak kita kompak, kemudian saudara-saudara Muslim membantu. Jadi jangan malah melakukan pembelahan, jangan malah mengejek, begitu kan? Ya, Jadi mendukung, karena ini adalah soal ketidakadilan. Sekali ya. lagi ketidakadilan, bukan soal agama, bukan soal ras, Nggak bukan ada soal kaitannya dengan tapi agama. ketidakadilan. Ya, nggak ada, Gitu. karena etnis itu bahasa universal ya, Ya. keadilan itu bahasa universal. Jadi satu, persatuan itu mesti kita utamakan. Kedua, soal ini tadi bahwa kita mesti speak up gitu, dan BBM ini juga isu bersama, saya kira gitu ya. Oke, saya kira kita ini masih panjang, ini kayak soal BBM ini akan berseri kayak kasus Sambo gitu ya. Ini yang sekarang saya kira menarik, ini kasus, kita pilih Sambo dulu atau Biorka dulu nih ya? Biorka dulu. Sambo dulu aja nih. Sambo dulu ya. Sambo dulu ya. Sambo nggak terlalu panjang, jangan terlalu panjang ya. Cuman kita mesti menjaga publik. Harus update, ya. Menjaga publik, harus kita ingatkan bahwa kasus ini jangan dianggap sepele ya. Jangan dianggap hanya kasus pidana biasa. Karena di belakang itu kan kemudian kita mendapatkan fakta-fakta, ada soal yang jauh lebih serius. Disebut kekaisaran Sambo lah, kerajaan Sambo, konsorsium 303 dan sebagainya. Dan ini kenapa kita penting untuk terus mengawal, karena bagaimanapun juga polisi ini adalah salah satu lembaga yang sangat penting di sebuah negara ya. Kita tidak bisa membayangkan ada negara tanpa polisi itu. Negara tanpa tentara banyak, Mbak. Iya, betul. Saya lupa, mungkin termasuk mana ya yang nggak tanpa angkatan perang itu, Swiss, atau ada negara di Amerika, saya tiba-tiba namanya lupa gitu, tentaranya dibubarkan. Ya, yang paling terkenal mungkin ya Swiss ya. Terus saya lupa nama tempatnya, negaranya indah, saya terbayang, tapi kok tiba-tiba mau nyebutnya lupa. Itu pernah tentaranya juga dibubarkan. Tapi kalau polisi nggak boleh. Di negara mana-mana itu polisi itu harus tetap ada yang menjaga ya, karena itu menjaga keamanan rakyat gitu. Bahkan kita selalu menyinggung kayak di Inggris itu ada yang sangat dipujikan namanya Scotland Yard, dan mereka di sana bahkan sampai ada idiom pemerintahan boleh bubar, tapi sekolah itu nggak boleh. Jadi boleh nggak pemerintahan, tapi tidak boleh nggak ada sekolah Yard. Dan kita harusnya begitu. Ya, itulah makanya Mas Herssu, kalau saya melihat hal tersebut, kenapa tidak polisi kita dikirimnya ke Scotland Yard ya? Karena kita yang disorot saat ini adalah kita justru mengirim polisi kita itu ke Cina. Wah, berat kalau ke Cina. Iya, untuk sebangsa seperti KKN begitu ya. Nah, artinya itu kan bukan waktu yang cuma sehari 2 hari. Dan itu ada beritanya, ada fotonya juga begitu. Dan itu yang sudah dikirim ke sana kan yang sudah berpangkat juga begitu. Sehingga makanya banyak orang mengatakan, wah jangan-jangan kemudian ada pelajaran-pelajaran yang sifatnya ideologi bersifat komunis atau apa. Karena ini kok orang bertanya kan, kenapa Sambo bisa sampai sebengis ini gitu, sampai bisa sejahat ini, sekeji ini kepada sesamanya sendiri. Maksudnya ini bukan di luar yang menjadi korban, bukan non polisi gitu ya, tapi adalah sesama polisi begitu, anak buahnya sendiri yang setiap hari dia lihat gitu. Nah, ini orang lalu mau pertanyakan dari mana ide seperti ini bisa dia punya, dan sekelilingnya ini berbentuk kejahatan yang komunal begitu ya, bisa terbentuk seperti itu. Ini pendidikan dari mana, dapat dari mana gitu. Kalau ngomong pendidikan Cina ini, kalau nggak salah seingat saya itu AKP Rita Yuliana ya, yang sebut. Pernah juga dia memposting foto-foto dia pernah sekolah di Cina, karena dia katanya mendapatkan beasiswa bahasa Mandarinnya bagus katanya gitu. Betul. Nah, bagaimanapun juga saya kira nggak bisa jadi model kalau polisi di sana, karena ini di sana kan polisi di sana bagaimana alat partai, alat kekuasaan partai ya di polisi. Dan mereka pasti tugasnya memata-matai rakyat sendiri, dia jadi polisi represif terhadap rakyatnya. Ini menurut saya salah cara pengambilan untuk kenapa kita mesti orientasinya pada Cina, karena Cina memang bukan negara demokratis gitu. Saya selalu menyatakan gitu, kalau
kita ngomongin soal pendidikan ya, gitu ya, sejelek-jeleknya Amerika itu civil society-nya itu masih sangat bagus gitu. Sementara kalau di Cina nggak ada namanya civil society itu. Civil society itu dilindas kan gitu ya. Kita kritis terhadap Amerika misalnya, terhadap pemerintah kemarin misalnya zaman Bush dia merekayasa kasus di Irak dan sebagainya, terus perilaku mereka di Afghanistan. Mereka membuat orang-orang dulu yang berjuang bersama dengan mereka dalam mujahidin melawan Rusia begitu, akhirnya bergabung dengan Al-Qaeda, sekarang kemudian musuh mereka. Ya itu politiknya Amerika, tapi civil society-nya tetap bisa melakukan kontrol. Kalau di Cina nggak ada namanya civil society itu gitu. Jadi ya jangan tiru lah polanya di Cina itu. Betul, apalagi adalah soal memata-matai warganya sendiri, Mas Heru, itu sangat berat begitu ya. Jadi jangan sampai doktrin yang seperti itu terus kemudian diadaptasi untuk masuk ke dalam Indonesia, apalagi diadaptasinya oleh kepolisian kita begitu. Karena saat ini terus terang, kalau saya melihat banyak wawancara dari para purnawirawan jenderal, terus kemudian para pengamat juga, para aktivis hak asasi manusia itu betul-betul heran gitu ya dengan apa yang terjadi saat ini, dan kemudian juga mereka mengatakan ini sistem pendidikan, sistem perekrutannya yang harus betul-betul ditinjau. Karena bisa jadi ini secara tidak terasa begitu ya, itu memang di sistem pendidikannya menyebabkan polisi menjadi demikian. Seperti soal rekayasa. Ini kan Sambo ini kan soal rekayasa. Ternyata ketika Sambo ini terbuka rekayasanya itu yang luar biasa, kemudian ternyata di daerah juga banyak rekayasa, Mas Hersu. Jadi terbongkar juga. Nah, ini dari mana kok polisi yang seharusnya membongkar sebuah rekayasa malah mereka melakukan rekayasa sendiri begitu. Ini ajaran dari mana, ideologi dari mana? Itu sama sekali tidak ada dalam dalam sejarah kepolisian Indonesia yang diajarkan demikian. Tidak hanya TNI untuk rakyat, polisi itu adalah juga bersama rakyat kan. Ya, dan kalau kita lihat sejarahnya memang polisi kita itu beda. So, polisi kita itu bagian dari pejuang, ya, bagian dari pejuang kemerdekaan juga loh pada waktu itu gitu. Jadi ya makanya waktu itu kemudian mereka bergabung di ABRI gitu ya. Karena kalau sejarahnya memang kita harusnya berbeda, dan sejarah itu akan mempengaruhi kan cara pandang kita dalam kemudian culture dan lain-lainnya dari polisian kita. Nah, kita balik lagi ke kasus Sambo tadi kan, perkembangan yang menarik yang terbaru itu menurut saya adalah bahwa ini meskipun sudah rekayasanya terbongkar ya, sejak awal rekayasanya terbongkar, tapi kelihatannya masih Sambo dan gengnya ini masih terus-menerus melakukan rekayasa ya gitu. Dan rekayasa yang sekarang mereka tetap pegang itu adalah berkaitan, satu yang saya amati, bahwa Putri itu tetap jadi korban pelecehan seksual, pemerkosaan bahkan sekarang disebutnya seksual. Yang kedua bahwa Sambo itu tidak pernah menembak ke Brigadir Yosua gitu ya. Yang terjadi adalah justru hanya yang menembaknya itu Barada Richard gitu ya, satu-satunya nembak gitu kan. Kalau kita lihat arahnya ke situ, dan nah ini berkaitan juga dengan Ibu Putri Sambo. Ini menarik ini Mbak, karena saya amati tiba-tiba loh, kelihatannya di Komnas HAM ini ada yang berbeda ya. Ini kan kalau kita ingat kemarin yang merekomendasikan agar soal pelecehan seksual ini disebutnya begitu, kekerasan seksual itu kan Komnas HAM. Itu yang saya baca lagi ini namanya BK ya, BK Ulul Hapsara dan Khairul Anam ya, yang bicara soal ini ya, kalau tidak salah itu. Nah, tetapi sekarang kemarin saya membaca itu rupanya dalam sebuah wawancara juga dengan Rosi di Kompas, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik justru dia menyatakan, dia minta agar didalami kemungkinan Putri Sambo ini menjadi penembak ketiga ya, ikut terlibat dalam penembakan terhadap Brigadir Yosua. Nah, ini kan menurut saya menarik banget ini kalau itu terjadi, apalagi dengan kita tahu statusnya Ibu Putri Sambo itu sampai sekarang meskipun sudah terlibat dalam pembunuhan berencana, tapi tetap saja nggak ditahan oleh polisi kan gitu. Iya, itu menarik sekali Mas Hersu. Selain yang pertama adalah soal perpecahan seolah perbedaan pendapat begitu ya di dalam Komnas HAM itu sendiri. Jadi ada yang berpandangan demikian, ada juga yang berpandangan soal pelecehan atau yang sekarang berubah menjadi perkosaan tersebut. Walaupun Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa Komnas HAM mendorong untuk agar itu ditelusuri, agar supaya itu tidak menjadi hal yang akan mengganggu di persidangan nanti. Jadi sebelum adanya persidangan, maka itu sudah ada kepastian bahwa soal
pemerkosaan atau pelecehan di Magelang itu sudah dinyatakan tidak ada begitu. Makanya dia mengharapkan bahwa itu kemudian itu disidik kembali begitu. Karena memang pernyataan itu kan timbul dari hasil pemeriksaan dari si Ibu Putri ini kan. Dia membuat kesaksian yang baru lagi setelah kesaksian yang pertamanya itu gagal begitu. Nah, tapi dalam hal ini kalau kita melihat wawancara dari Pak Taufan Damanik yang dia ketika itu diwawancara seolah-olah tidak apa ya, dengan free bebas dia mengatakan itu kan dia bisa penilaiannya terhadap pribadi Sambo ini kan memang luar biasa. Dia mengatakan dia sebagai bosnya mafia, terus kemudian tidak ada penyesalan, dan dia bertemu dengan saya saat rekonstruksi itu seolah-olah bertemu pada pertemuan biasa seperti sebelum-sebelumnya saya bertemu dengan dia dan sebagainya begitu. Jadi yang berikutnya ini sepertinya Mas Hersu yang menarik juga adalah soal Ricky Rizal ya, yang sekarang ini sepertinya sudah mulai sedikit demi sedikit gitu berani menentang Sambo dan Ibu Putri begitu. Jadi dia sudah kabarnya sudah mengajukan menjadi justice kolaborator mengikuti Baradae kepada LPSK, sudah mengajukan itu. Tapi walaupun LPSK mengatakan belum tentu diterima, ya memang belum tentu. Itu kan berdasarkan assessment. Kalau assessmentnya dia mengatakan bahwa akan banyak keberuntungan dari JC-nya si RR ini, maka tentu akan diterima. Kalau seandainya dia memang bisa betul menunjukkan bahwa pelakunya adalah orangnya adalah aktor utamanya adalah si A, misalnya demikian. Karena kalau seandainya dia tidak total, tentu pasti tidak akan diterima. Nah, ini menarik ya kalau saya baca pengakuan Bribka Ricky Rizal ini. Ini kalau tolong diperhatikan serius, karena di situ dia soal penembakan Brigadir Yosua itu, dia pada waktu penembakan yang dilakukan oleh Barada Richard itu dia melihat langsung, dia melihat kan dia ada. Tapi ketika kemudian sampai pada poin apakah Ferdi Sambo menembak atau tidak, dia tidak melihat. Alasannya menarik. Jadi karena ketika terjadi tembakan dari Barada Richard, kemudian ada panggilan lewat hati dari Brigadir Romer. Romer ini adalah ajudan dari Ferdi Sambo dengan mobil beda. Kan yang mobil pertama yang datang kan Putri Sambo, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Barada Richard, dan Brigadir Yosua. Itu yang kemudian disebut sebagai peran dari Ibu Putri Sambo menggiring ke ladang pembantaian itu, gitu ya, ladang eksekusi kan gitu, ke lokasi eksekusi. Nah, kata dia ketika dia itu tiba-tiba mendengar tembakan, hati dia berbunyi dan dia keluar. Katanya dia menjawab pertanyaan dari Romer, kenapa kok ada suara tembakan? Nggak lama kemudian dia masuk kembali, dan ketika dia masuk itulah dia melihat bahwa Ferdi Sambo menembak ke dinding dan ke langit-langit. Saya membayangkan ya, dalam situasi yang menurut saya itu pasti dramatis sekali ya. Ada komandan dia memerintahkan seorang anak buahnya untuk mengeksekusi anak buahnya yang lain. Itu dia bisa dengan masih konsentrasi bisa mendengar ada suara hati. Karena kan dia sendiri mengakui orang yang ciut nyalinya ketika dia pertama perintah untuk mengeksekusi, kan dia menolak karena dia tidak cukup kuat itu. Saya agak bertanya-tanya, apa iya begitu dia mendengar suara hati ketika di dalam situasi orang dieksekusi di depan dia kemudian cepat memutuskan menjawab dulu hati dan dia kembali masuk lagi. Nah, ini menurut saya ini penting juga didalami nih Mbak. Ini bagian skenario untuk membebaskan. Ini pelan-pelan saya kira pengacaranya harus mempertanyakan soal itu gitu. Iya, dan harus menumbuhkan keberanian dari si Ricky Rizal ini, karena memang tampaknya dia betul-betul ketakutan, mungkin karena dia yang paling lama Mas Hersu ikut si Pak Ferdi Sambo ini, karena dari tahun paling lama, dan keduanya polisi lalu lintas dia. Kan betul, Satlantas. Betul. Jadi dia beda kan, kalau Satlantas dia kan nggak pernah urusan yang begini-begini yang gitu loh. Iya betul. Nah, dan yang terakhir pengakuannya ini kan dia tidak nyatakan pengakuannya ini sekaligus, jadi sedikit demi sedikit. Yang terakhir juga dia mengatakan bahwa dia sempat diberikan 1 miliar sebagai uang jaga ibu, begitu kan? Diberikan 1 miliar, tapi kemudian setelah diberikan, kemudian diminta kembali. Diambil lagi oleh Ferdi Sambo, dan kemudian dia mengatakan bahwa nanti kalau sudah SP3 kasusnya baru akan diberikan. Nah, sebelumnya itu kan pengakuannya 500 juta ya.
500 juta untuk dia dan 500 juta untuk Fuad. Tapi sekarang berubah dan ternyata uang itu sempat diberikan kepada dia, tidak hanya diperlihatkan saja begitu. Jadi ini memang pengakuan dari RR ini memang harus digali sedikit demi sedikit karena kepribadian setiap orang kan berbeda, Mas Hersu. Ada yang berani langsung sekaligus dan ini baru berani setelah didatangkan istrinya dan ibunya, kabarnya begitu. Ya. Oke, jadi ini memang masih harus terus dikawal kasus ini ya. Karena kalau enggak skenario bahwa membebaskan Sambo itu sangat mungkin terjadi. Tapi yang paling penting kita kawal ada kemungkinan bahwa kasus ini membuka fakta-fakta lain termasuk kaitan dengan Pilpres 2019 itu bisa ini kalau nggak dikawal gitu. Jadi sepakat. Nah, tadi kita mulai masuk sekarang ke Bjorka ya, Mbak. Karena tadi Bjorka kan bilang bahwa dia menjamin bahwa dia bukan bagian dari upaya mengalihkan isu Sambo gitu ya, dan dia akan membantu untuk menyampaikan apa yang menjadi concern kita kepada Pak Listio Sigit gitu ya. Oke, mari kita bahas. Ini saya jujur aja agak bingung dengan Bjorka ini, apa sih siapa dia sih, motifnya apa, kan karena selalu begini. Kalau hacker ini kan saya selalu melihat motivasinya itu ada yang motivasi duit gitu ya, motivasi uang, ya bisa aja dia tuh pemeras atau dia bisa menjual data, tapi ada juga motif politik kan gitu. Motif politik itu misalnya seperti Julian Assange ya, yang itu, dan juga Snowden dan sebagainya itu kan seperti itu. Tapi kalau kasus Bjorka ini menariknya kan pertama kali seingat saya ini, tolong saya dikoreksi kalau saya salah, dia kan mulai ribut ketika dia membocorkan 1,3 miliar yang kemarin saya tanya 1,3 juta atau 1,3 miliar data pengguna telepon gitu ya. Itu pada waktu itu dijual sama dia kan, dijual. Tapi kemudian belakangan ini saya lihat dia lebih motivasinya ke politik nih kalau yang perkembangan yang terbaru ini. Iya, Mas Hersu. Memang tampaknya ada dua motivasi ya, Mas Hersu. Kalau dia menceritakan soal dirinya sendiri dia adalah seorang teman dari eksil dari Indonesia, yaitu orang yang yang diasingkan di zaman Pak Karno begitu kan. Pada waktu peristiwa G30 SPKI 1965 ini kan artinya memang dia mengenal Indonesia dari itu kalau seandainya apa yang dia bicarakan benar, karena kita kan tidak tahu ini sekarang kan kemungkinannya Bjorka ini apakah memang tinggal di luar negeri, di Warsawa, Polandia, di Warsawa begitu ya, dia mengatakan, ataukah di dalam negeri. Di dalam negeri ya bisa jadi kalau yang mirip-mirip Warsawa itu adalah di Wonosobo begitu kan. Nah, itu kan kita tidak tahu ya. Kenapa sama-sama W-nya ya? Sama-sama W-nya begitu. Nah, ini bisa jadi demikian Mas Hersu, karena dia pun mengaku bahwa dia adalah berupa tim, jadi dia bukan hanya one person begitu kan. Jadi ada kemungkinan memang ini adalah berupa tim ya. Kalau seandainya kita lihat ya bisa saja dia memang hacker dari luar, karena ini memang hacker ini kan jumlahnya ada ribuan bahkan jutaan begitu. Dan bisa juga memang dia punya koneksivitas itu di dalam gitu di sini. Tapi kalau yang jelas dia menjual itu di situs Bridge ya. Di situs Bridge itu adalah situs kumpulan dari para hacker-hacker internasional yang kemudian mereka memang saling jual beli data di situ. Nah, data yang dari 1,3 miliar dari registrasi handphone itu dia jual di forum tersebut yang dengan harga 50 ribu US dollar. Ya, 50.000 US dollar. Kalau dikurskan mungkin sekitar 750 juta mungkin ya, hampir seperti itu gitu. Tapi saya juga tidak tahu apakah itu sudah terjual atau belum gitu ya. Saya tidak berani masuk situs itu Mas Hersu walaupun ada linknya begitu, karena memang ada verifikasinya apa dan sebagainya. Dan kemudian situs itu sendiri, Bridge itu sendiri itu saat ini jumlahnya hanya sekitar ribuan hacker. Karena ini baru di forum ya, namanya forum Bridge ini baru dibuat pada bulan Maret tahun 2022 ini. Jadi pada tahun ini. Jadi mungkin katakanlah kalau mulai bulan Maret baru April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya, mungkin hampir 6 bulan lah begitu. Ini adalah merupakan pengganti dari situs dari forum Red. Tampaknya sih demikian.
Oh, sebelumnya ada forum lain ya, sebelum Bridge ini ya, ada ya? Ya, sebelumnya ada forum lain namanya Forum Red, dan Forum Red ini sudah didirikan sejak tahun 2015. Pendirinya sendiri adalah seorang anak umur 14 tahun, katanya demikian, saya membaca demikian dari sejarahnya. Anak umur 14 tahun berasal dari Portugis yang disebut sebagai yang maha kuasa begitu, karena saking dia jeniusnya begitu ya. Dan kemudian berbagai negara itu masuk ke situ. Hacker dari berbagai negara. Nah, ini memang kejahatannya memang kejahatan tingkat tinggi, Mas Hersу. Yang terakhir ini dilakukan salah satunya adalah membobol situs FBI ya. Jadi emailnya dibobol dan kemudian mengirimkan ribuan email ke banyak tujuan begitu. Jadi itu merupakan email palsu begitu. Nah, terus kemudian pada bulan Februari kemarin forum Red tersebut ditutup oleh penegak hukum, oleh internasional begitu, itu ditutup. Dan karena memang ini sudah meretasnya, sudah bisa dikatakan gila-gilaan ya, luar biasa, ke berbagai situs, terutama situs pemerintah gitu, dan kemudian dijual belikan dalam harga yang tinggi di forum tersebut. Nah, tapi kemudian ada salah satu hacker yang bernama Pom Pauri kalau tidak salah, itu yang mendirikan situs forum Bridge ini, yang baru ini. Dan kalau yang sebelumnya itu katanya anggotanya sudah sampai jutaan ya, bahkan ada yang mengatakan itu sampai ratusan juta begitu. Kalau yang ini jumlahnya masih ribuan, mungkin di bawah 2.000 anggotanya karena baru saja didirikan. Nah, ini si Bjorka ini termasuk salah satu anggota di situ begitu, dan dia menjual data dari 1,3 miliar itu dia tawarkan di forum tersebut. Nah, sekitar 2 juta dari 1,3 miliar data tersebut dia berikan secara gratis untuk uji coba. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa data saya ini fake begitu, datanya data palsu begitu. Jadi silahkan untuk ditelusuri apakah namanya, nomor teleponnya, terus kemudian data-data NIK dan sebagainya itu dapat ditelusuri apakah itu benar. Dan ternyata saya lihat dari berbagai pengamat ya yang sudah mengatakan, pengamat IT dan juga praktisi IT mengatakan data-data tersebut valid, Mas Hersut. Hanya kita tidak tahu itu diambil dari mana. Ada yang mengatakan itu diambil dari operator, kan ada 5 operator itu yang bocor ya, ataukah bisa diambil dari Kemenkominfo dan sebagainya. Yang jelas data-data dari hasil registrasi handphone tersebut kan memang disyaratkan oleh pemerintah sebelumnya begitu, bahwa demi keamanan dan juga untuk mengatasi berbagai penipuan melalui handphone itu kan, kita kalau memiliki SIM card baru kita harus mendaftarkan semua data diri kita. Nah, tapi ternyata apa yang dikhawatirkan di awal yaitu bahwa data tersebut tidak dapat dijaga atau keamanannya itu dikhawatirkan itu lemah, dan sekarang ini terjadi begitu. Oke. Nah, ini kan menarik ya, kasusnya Bjorka ini, karena belakangan ini dia mulai menyerang, saya makanya menyebut satu, dia ini mix ya, antara ada motivasi uang gitu karena dia jual data, dan ada motivasi politik. Yang kemarin dia menyinggung soal Munir ya, kasus Munir gitu ya, bawa nama Pak Muhdi Purwo Pranjono itu bekas kasus yang juga pernah di Beauty. Saya kalau nggak salah beliau ini di BIN pada waktu itu, di Beauty 7 atau di Beauty Penggalangan pada waktu itu ya. Terus kemudian juga dia sekarang ini mulai membobol data-data dari presiden, komunikasi dengan BIN, presiden dengan BIN, kemudian data ulang tahun doxing dari Pak Joni Plate gitu ya. Kata dia betul-betul ini kalau orang Jawa bilangnya ngenyek, ini ngece gitu. Sorry, bukan ngenyek, yang ngece ya, menghina gitu ya, ngeledek gitu ya. Dan sekarang ini dia sedang bersiap-siap kalau tidak salah My Pertamina ya sedang dia incar gitu. Tapi kan tapi rupanya dia sendiri itu yang menurut saya yang menarik, kalau dia menantang kan, katanya kemarin hari Sabtu tuh statusnya dia menyebut bahwa ini 21 hari lu masih bingung mau dari mana tracking dia gitu ya, karena kan sebelumnya BSSN, Badan Sandi dan Cyber Negara menyatakan bahwa ini akan mengambil langkah hukum gitu. Jadi orang kemudian menyimpulkan, loh kalau mengambil langkah hukum berarti kemarin benar dong yang dibantah datanya, data BIN dan data presiden kan gitu ya disebutnya. BIN membantah tidak ada kebocoran, tapi kenapa kalau nggak ada kebocoran ya ini kan anak-anak menyebar hoax aja, kenapa mesti diambil langkah hukum kan gitu. Jadi publik menyimpulkan itu datanya benar kan gitu ya, data yang disampaikan oleh Bjorka ini.
Tetapi Iya. ya dia tapi rupanya Twitternya berhasil di take down ya, yang dia Twitter yang pertamanya Mbak ya. Iya, yang pertama yang Bjorkanism itu berhasil di take down ya kemarin gitu, sesudah dia makin intensif dia mencuit gitu, terus kemudian sempat keluar lagi Twitter akun yang dibuat pada tahun 2009 kalau tidak salah, sehingga orang menanyakan masa sih ini fake kali, dan kemudian dia mengkonfirmasi bahwa iya itu adalah akun fake, dan kemudian dia membuat semacam polling begitu melalui Telegram menanyakan apakah saya perlu membuat akun Twitter baru ataukah tidak, dan kemudian dia hari ini memutuskan ya saya membuat akun Twitter baru. Jadi dia sudah mulai mencuit lagi nih Mas Hersu, udah bikin gempar lagi ini, yaitu antara lain dia mencuit soal Sambo, terus kemudian dia mengatakan bahwa akan membobol akun database dari My Pertamina begitu, sedang on progress, sedang processing dan sebagainya begitu. Nah, kalau kita ngomong soal kadang-kadang ini bermotif politik tapi juga itu bermotif materi, ya saya rasa memang kebanyakan hacker juga ada yang motifnya seperti itu ya Mas Hersu. Seperti ketika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina itu kan hackernya saling menyerang begitu. Hacker Ukraina juga terkenal, hacker Rusia itu ganas sekali dan mereka saling menyerang. Dan saat ini di forum dari Bridge tersebut itu sampai sekarang sih mereka kemudian juga membela Ukraina begitu ya. Jadi hacker dari Rusia belum masuk nih ke forum yang baru. Sebelumnya kan kalau di forum Red itu ada hacker Rusia di sana. Tapi di pembentukan yang baru ini belum ada hacker Rusia begitu yang ikut masuk di sana dengan alasan yaitu masih adanya perang antara Rusia dengan Ukraina. Nah, ini menandakan bahwa hacker-hacker itu juga tidak terlepas dari motif politik begitu. Tidak hanya sekedar mereka mencari uang dan sebagainya gitu, tapi memang ada tergantung ya mereka bisa juga kadang mereka mengatakan dirinya adalah pejuang begitu, tapi dia pejuang tapi ada di jalur telekomunikasi, ada di jalur IT begitu. Mereka mengatakan demikian kan. Kita juga tahu misalnya pada perang Palestina dengan Israel itu kan perang juga hacker-hackernya Mas Hersu gitu. Jadi memang hacker ini tidak bisa kita bilang oh dia hanya mencari keuntungan materi, banyak motifnya di dalam situ begitu. Nah, dalam hal ini kebetulan kalau yang dari misalnya ya yang paling membahayakan adalah kalau peretasan itu menyangkut juga tentang data diri yang lebih personal begitu, nomor HP, terus kemudian juga hobi, terus kemudian data keluarga, terus kemudian dia senang memiliki aktivitas tertentu begitu ya, karena itu akan bisa dipolakan, akan bisa klasterisasi begitu, dan itu kemudian nanti juga akan bisa terjadi seperti yang terjadi di Amerika itu Mas Hersu begitu. Ya. Oke, jadi ini kalau kita perhatikan ya kasus dari Bjorka ini menarik ya. Orang kemudian bertanya-tanya, siapa sebenarnya Bjorka ini? Kan gitu ya. Apa motivasinya? Tapi kalau dari pengakuan dia kan motivasinya itu tadi dia ingin membantu orang-orang di Indonesia yang menyuarakan persoalannya terhadap bangsa Indonesia ini, dan dia sebelumnya juga menyatakan tuh selama negara Indonesia diperintah oleh orang-orang seperti itu, dia akan terus menyuarakan ini kan gitu ya. Jadi motivasinya kelihatannya memang lebih pada motivasi politik ya pada Bjorka ini kita lihat ya. Tapi apakah kemudian dia ini orang luar atau orang dalam? Nah, ini yang saya kira menarik. Kalau saya cenderung ya Mbak, kalau lihat dari apa yang dia suarakan ini lebih pada narasi, ini orang dalam dan ini narasi oposisi gitu ya. Tapi beda dengan opposite gitu ya. Kalau opposite itu kan kelihatan dia ini kelihatannya lebih cenderung ke kelompok Islam gitu ya. Kalau opposite ya, yang narasi. Kalau ini kelihatannya beda yang Bjorka ini. Gimana menurut Anda Mbak Agi? Iya, kalau saya melihatnya juga begitu. Bisa jadi ini adalah sebuah tim ya Mas Hersu, yang anggotanya adalah dari Indonesia dan juga dari luar. Karena hacker itu kan sering berkolaborasi juga. Dalam meretas itu mereka seringkali tidak dari satu negara saja, tapi dari negara yang berbeda mereka juga suka berkolaborasi begitu, sehingga menjadi lebih aman. Misalnya postingannya itu adalah dari luar negeri begitu, tapi riset datanya adalah orang yang dari dalam negeri. Atau bisa juga pernah ada hacker itu yang misalnya dari negara-negara yang kemudian istilahnya terjajah gitu ya, terinvasi, itu kemudian dibela oleh hacker dari negara lain gitu. Nah, sekarang dalam hal ini bisa saja itu terjadi di Indonesia. Misalnya di sini ada masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk hacking begitu ya, dan kemudian
dia memiliki teman juga di luar begitu, dan itu membantu untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji ini gitu. Tapi yang jelas sih Mas Herstu, yang ini yang dikhawatirkan lagi-lagi adalah tahun 2024. Kita ingat, kita perlu mengingatkan kepada pemirsa ya, ini kasus dari Cambridge Analytica yang terjadi tahun 2016 pada saat pemilihan Donald Trump. Nah, Cambridge Analytica ini kan kemudian menjadi mesin bagi Donald Trump sehingga dia dapat terpilih mengalahkan Hillary Clinton pada waktu itu kan. Karena ada sekitar 50 data Facebook dari penduduk Amerika itu yang bocor dan kemudian data tersebut sangat komplit sehingga kemudian bisa diklasterisasi, dibuat model sehingga dari pihak dari pengakuan kemudian ya dari pengakuan dari Cambridge, orang dari Cambridge yang kemudian keluar setelah masa kontraknya selesai dan kemudian ini masuk ke ranah pengadilan, dia mengatakan bahwa dari situ kemudian dari tim kampanye Donald Trump ini membuat sekitar 10.000 kampanye digital begitu, 10.000 kampanye digital, kemudian itu masuk ke dalam klasterisasi tersebut untuk memudahkan supaya teman-teman off the record ini mendapatkan gambaran. Jadi di Facebook itu kalau ibu-ibu itu kan suka ikut kuis tuh Mas Hersu. Jadi ikut kuis bagaimana wajah saya 10 tahun mendatang, bagaimana ketika saya tua nanti, terus kemudian kalau seandainya saya ini artis yang seperti apa begitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke situ biasanya kita akan ditanya tuh. Kita akan apakah boleh mengakses fotonya gitu, akses foto kita, boleh mengakses ini data-data yang lainnya begitu. Dan kemudian kita mempersilahkan tanpa rasa cemas gitu ya. Nah, itulah data itu yang kemudian dipakai. Jadi kemudian terbongkar siapakah yang memberikan data dari Facebook yang sampai jutaan tersebut, yaitu adalah sebuah organisasi atau sebuah perusahaan research yang kemudian memang membuat kuis-kuis kepribadian di Facebook begitu. Dan dari kuis-kuis kepribadian tersebut kemudian ketahuan kadang-kadang kuis itu misalnya soal kuliner, kadang-kadang soal hobi, kadang soal lingkungan dan sebagainya. Ketahuan preferensi dari setiap pribadi Facebook tersebut. Sehingga bisa dilihat misalnya Mas Hersu ini adalah orang yang senang proteksi terhadap lingkungan gitu ya, dia pejuang lingkungan. Terus kemudian dia senang ini binatang. Nah, kemudian dari tim calon presiden ini dia membuat propaganda digital, yaitu bahwa nanti ketika sudah terpilih Donald Trump ini, maka dia akan membuat undang-undang soal binatang liar misalnya begitu, dan juga soal binatang peliharaan misalnya seperti itu. Terus kemudian misalnya untuk ibu-ibu begitu, dia adalah soal gender gitu kan. Dia juga akan mengarah ke sana. Jadi tanpa bersusah payah, tanpa dia perlu kampanye habis-habisan, menghabiskan waktu, uang dan sebagainya, dia sudah bisa langsung merengkuh suara. Karena biasanya akan langsung, oh inilah yang saya cari. Dan kemudian apalagi di dalam sistem itu pada saat tersebut tahun 2016 tersebut juga ada feedback. Jadi si penerima propaganda itu baik melalui email, baik melalui HP dan sebagainya, kemudian dia bisa memberikan feedback. Feedback itu kemudian diolah kembali, kemudian diberikan propaganda lagi yang lebih bertarget gitu, yang lebih menohok begitu, sehingga membuat orang itu betul-betul terkesima dan akhirnya memilih Donald Trump. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Data-data seperti ini juga bisa digunakan untuk hal semacam itu di Indonesia, dan itu akan sangat mudah sekali. Si capres ini yang memiliki uang membeli data tersebut akan gampang sekali begitu, karena sudah ada nomor HP-nya, sudah ada semuanya, bahkan alamat rumahnya begitu kan. Ya, ini benar-benar baru namanya big data ya, bukan? Iya, ini big data. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan orang gitu ya sekarang, apakah ini lagi-lagi ya berkaitan dengan tadi pernyataan dari Bjorka sendiri, jangan khawatir bahwa dia bukan bagian dari operasi timnya Sambo untuk mengalihkan gitu ya. Mungkin tidak juga terjadi bahwa ini sebenarnya yang beroperasi ini adalah juga orang dalam di pemerintahan juga. Kalau katakan gitu ya. Kenapa? Karena kok kan selama ini kita tahu polisi ini kan canggih banget ya. Setiap kali ada soal undang-undang ITE gitu kan banyak langsung ditangkap di tempat yang jauh pun bisa langsung ditangkap gitu. Masa ini sampai udah berhari, sudah sekarang saya hitung udah 23 hari masih belum ada sama sekali belum yang ditangkap gitu loh, Pak.
Iya, itu juga mengherankan ya Mas Hersu. Apakah demikian lemahnya intelijen kita, demikian lemahnya IT kita, Ya, cyber sehingga kita gitu ya. iya, sehingga ini sehingga bisa terjadi hal yang demikian. Kalau seandainya kita probabilitasnya ya mengenai hal ini mungkin saja sih Mas Hersu. Karena kalau seandainya kita lihat kemarin pada waktu Kemenkominfo itu memblokir situs-situs situs-situs apa ya, game gitu ya, situs game, terus Judi kemudian juga online. iya, dan kemudian juga situs-situs yang tapi bukan situs judi ya, sebelum dia memblokir Oh ya situs belum ya. judi, ya sebelumnya, sebelum adanya kasus Sambo kalau tidak salah ya, itu kan dia tidak memblokir situs tersebut dan kemudian ada anak kita masih ingat ada anak SMK yang pernah PKL di Kemenkominfo dan Ya, ya, kemudian ya, ya, ya. mengatakan dia bersaksi bahwa begini di dalam Kemenkominfo itu yang bekerja orang-orang yang sudah tua, yang bahkan untuk mengoperasikan platform ini saja dia sebutkan nama platformnya tidak bisa begitu dan mereka yang orang yang susah berubah. Nah, kalau melihat hal ini kita melihat di luar biasanya yang bekerja di bidang IT ini memang orang-orang yang memang melek IT begitu, yang punya latar belakang IT. Itu yang dikatakan juga oleh si Bjorka tersebut kan bahwa kita tuh tidak bahkan dia menyebut nama apa presiden kita yang sudah lalu yaitu Pak Habibie begitu sebagai orang yang pintar ya tapi yang tersia-sia begitu dan kemudian dia mengatakan bahwa harusnya dipasang atau diletakkan orang yang memang sesuai, orang yang ilmunya itu memang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini menyindir kepada Pak Joni G. Plate tersebut gitu. Bahwa ya dia bukan orang yang kompeten untuk menduduki sebagai posisi menteri dari Kominfo tersebut gitu. Ya, makanya ini menarik, saya kira ini perkembangan juga sangat menarik, tapi tetap saja apa ya, kita tetap waspada ya, bukan tetap waspada, kita tetap sepakat harus kawal semua kasus ya, bahwa di Indonesia itu memang sering kan kita dengar namanya istilah pengalian kasus gitu ya. Sorry, bukan pengalian kasus, pengalian isu gitu ya. Kalau ada biasanya dulu yang sering disebut-sebut pengalian isu itu kalau ada kasus pemerintah dalam tekanan tiba-tiba kemudian banyak teroris yang ditangkepin gitu kan, itu yang sering terjadi. Nah, ini ada isu yang sangat serius, isu Verdi Sambo, kita sepakat ini akan kita tetap kawal, tapi BBM juga tentu saja nggak mungkin tidak kita cover terus gitu. Dan saya kira kalau betul ini Bjorka ini bukan pekerjaan dari kalangan internal pemerintahan atau dari kalangan internal pemerintahan sendiri juga, itu kan akan menimbulkan betapa semakin terjadi kekacauan gitu ya di koordinasi di dalam pemerintahan kan. Sekali lagi kan ini Bjorka ini seperti saya sebut tadi ngece gitu ya, meledek lah pemerintah seperti di depan dia itu dibuat mainan saja gitu. Padahal kan selama ini dia kan menantang Mas Hersu, dia menantang katanya mau nangkep gitu, kok nggak nangkep gitu kan? Apa nangkepnya begitu kan? Jadi ya jangankan menangkap, bahkan untuk melokalisir ini sebetulnya dari mana? Apakah betul dari Polandia ataukah betul di sekitar Asia ataukah ada di dalam negeri saja sampai saat ini belum ada suara dari pemerintah begitu. Dan kemudian yang bahkan yang data yang dibocorkan 1,3 miliar tersebut dan juga seperti misalnya data IndiHome yang dia tawarkan di volume bridge gitu, dugaannya adalah data dari IndiHome ya, dia mengatakan demikian, tapi dari pemerintah kita sampai sekarang kan juga memang jawabannya tidak jelas. Data 1,3 miliar itu kata Pak Plate itu data bukan dari kami gitu, kami tidak menyimpan data tersebut gitu. Sementara dari operator juga tidak merasa bahwa datanya bocor. Nah, ini data dari mana? Kemudian kan nggak jelas sampai sekarang katanya diselidiki, ini kan udah lama, udah berapa minggu masih itu diselidiki, tapi juga belum ada kejelasan. Ini fenomena Bjorka ini seperti judul film nih yang pernah dibintangi oleh Haji Deddy Miswar. Kejarlah daku kau kutangkap. Jadi dia mau ngejar malah dia ditangkepin duluan sama si Bjorkanya. Dibocor-bocorin. Filmnya DiCaprio juga ya, Catch Me If You Can. Ya. Oh iya, ada film itu juga ya. Itu bintangnya DiCaprio. Oh, dia. Leonardo DiCaprio, ya. Yes. Oke. Bagi nggak terasa nih, kita udah banyak sekali ngobrol ya. Kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Agi. Seperti biasa, saya Hersu Arif pamit mundur. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berdiskusi lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 0%. Yes.